selama setengah jam kami akan berbagi informasi dari kedua negara, Indonesia dan Malaysia. Hari ini saya Agus Santika akan menemani Anda dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Bersama rekan saya di Malaysia, Raifa. Halo, selamat tengah hari. Ya, betul. Saya Raifa di sini. Terima kasih Agus Santika dari Voice of Indonesia bersama-sama dengan kami di Bernama Radio. Baik, Agus, okey, cuaca di Indonesia bagaimana? Kalau boleh kita kongsikan dahulu. Cuaca hari ini cerah di Indonesia, Raifa. Alhamdulillah. Kondusif ya, lah. Bagaimana di Malaysia? Ya, kalau di Malaysia kebanyakannya berada dalam cuaca yang panas. Oh, okey. Tapi hati saya sejuk bila melihat Agus bersama-sama dengan kita. Saya juga demikian, senang sekali bisa bersama dengan Raifa. Hari ini kita bisa berbagi informasi ya dari kedua negara, baik itu dari Indonesia dan juga dari Malaysia. Okey, kalau macam tu boleh saya mulakan dengan berita kita yang pertama? Silakan Raifa. Baik, ini berkaitan dengan kerajaan Malaysia yang sedang meneliti situasi menang-menang seiring dengan perubahan media semasa. Yang mana kerajaan Malaysia sedang meneliti situasi 3W, iaitu 3 win, menang, menang, menang antara organisasi media, pengamal media dan pembaca selari dengan perubahan dan perkembangan media. Dan menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, situasi ini perlu diteliti berikutan perubahan pola pembacaan termasuk kandungan di media sosial yang merupakan cabaran pada hari ini. Dan tambahnya situasi dan suasana yang sangat berbeza berbanding dahulu dengan media cetak dan penyiaran sahaja, dan kini sudah ada beberapa isu yang berbeza. Ada media sosial dan wartawan awam dengan telefon bimbit sahaja sudah boleh menjadi rakan media. Dan menerusi pendekatan 3W ini, kerajaan akan cuba untuk membantu organisasi dan pengamal media yang mungkin terpaksa mengubah model perniagaan seiring perkembangan semasa agar dapat meneruskan kelangsungan dalam industri. Dan pada masa sama, kerajaan Malaysia juga turut mengambil berat mengenai keperluan pembaca di media sosial. Sekiranya mereka perlu membayar kandungan berita yang dibaca di media sosial itu sendiri. Agus. Baik, ya itu juga yang berkembang di Indonesia terkait bagaimana pemberitaan media sosial juga menjadi sorotan, tetapi media mainstream tentu lebih punya tanggung jawab lagi bagaimana bisa menyajikan berita dan informasi yang aktual, yang valid, dan juga tentunya sama kita ya di Malaysia dan juga Indonesia. Di Malaysia juga kabarnya juga mengenai media ini akan ada peringatan Hawana ya tahun ini. Betul, Hari Wartawan Nasional 10 hari lagi. 10 hari lagi. Oke, selamat menyambut Hari Wartawan Nasional di Malaysia ya. Kalau di Indonesia sudah berlalu ya Hari Pers Nasional 9 Februari. Kalau tahun ini diadakan di Kota Medan, Raifa. Baik, pendengar Voice of Indonesia bisa mendengarkan dan juga menonton siaran Voice of Nusantara di online streaming kami di voinews.id dan juga aplikasi RRI Playgo melalui Android dan iOS Anda. Baik, Raifa, kita menuju ke berita pertama dari Indonesia ya. Ya, silakan. Baik, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi pemilihan Bali sebagai lokasi penyelenggaraan Asia Media Summit ke-18 tahun 2023 pada 23 sampai dengan 24 Mei 2023. Sandiaga Uno baru-baru ini mengatakan ia bangga bisa membantu publikasi dan fasilitasi Asia Media Summit ke-18 yang mengusung tema Media Enhancing Economic Sustainability, dan Sandiaga berharap penyelenggaraan Asia Media Summit ke-18 kali ini akan memperkuat Bali sebagai salah satu destinasi MICE atau Meeting, Incentive, Conference, Exhibition kelas dunia ya Raifa dan juga pendengar, sekaligus memberikan dampak pada kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja. Pada Asia Media Summit 2023 ini, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPP TVRI bertindak sebagai tuan rumah
penyelenggara. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP TVRI, Imam Brotoseno, mengatakan Asia Media Summit ke-18 juga akan menghadirkan workshop dengan berbagai topik yang diantaranya mengenai future television, engineering fundamentals in the automation era, and media literacy. Dan pada sesi workshop yang diselenggarakan akan melibatkan generasi milenial dan juga Z sebagai peserta, Raifa. Dan Imam Brotoseno juga mengatakan sekitar 300 insan media Asia Pasifik serta undangan dari Eropa akan mengikuti konferensi tahun ini. Itu informasi yang pertama dari Indonesia, Raifa. Okey, baik. Agus, saya nak tanya Agus. Kalau Agus, kalau di Indonesia cita-cita sama juga cita-cita. Cita-cita. Cita-cita, harapan masa depan, begitu kan? Ya. Kalau kalau macam Agus dulu masa kecil-kecil kan, cita-cita nak jadi apa? Saya kebetulan memang cita-cita ingin menjadi presenter. Jadi alhamdulillah tercapai, Raifa. Oh, okey. Jadi tanya tercapai. Okey, boleh tanyalah saya. Oh ya, kalau Raifa bagaimana? Memang sudah sesuai dengan cita-cita kah? Bukan. Saya nak bagi tahu. Saya kalau dari kecil saya memang nak jadi cikgu. Saya nak jadi guru. Mulia sekali cita-citanya. Itu cita-cita lah, tapi cita-cita tak tercapai. Tapi tak apa. Tapi kalau bisa memberi pendidikan kepada masyarakat juga lewat siaran kan sekarang. Ya, tapi saya pingin tiba nak cuba bertutur dalam bahasa Indonesia, tapi saya pingin banget orang panggil saya cikgu. Macam tu. Ada keinginan lah. Kita tengok nanti. Saya sebut tentang guru ni kerana apa? Semalam kami di Malaysia menyambut sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan. Baik. Jadi ada sambutan Hari Guru yang mana kita melihat bahawa golongan guru merupakan antara kumpulan penjawat awam yang akan diberikan keutamaan untuk mendapat kenaikan allowance dan gaji. Dan sekiranya pendapatan dan hasil negara bertambah baik kelak, itu kata Perdana Menteri Malaysia, itu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan beliau berkata ini memandangkan kerajaan sedang ketika ini selain guru, gaji dan allowance penjawat awam seperti polis dan tentera adalah tidak mencukupi. Jadi dalam belanjawan 2023 lalu, Kementerian Pendidikan menerima tambahan peruntukan kira-kira 2 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya, dengan tumpuan diberikan kepada isu sekolah daif, kemudahan asas dan juga infrastruktur sekolah itu sendiri. Baik, luar biasa ya di Malaysia. Memang guru di Indonesia juga menjadi sosok yang penting, Raifa. Nah, kalau Raifa kalau bercita-cita jadi guru, pasti sifat-sifat kesehariannya sebagai pendidik, suka dengan anak-anak, itu memang begitu ya? Saya kalau anak-anak, saya suka anak-anak, tapi anak-anak tak suka saya. Kenapa begitu? Tapi biasanya kalau Raifa ketemu anak-anak, dan memang kalau guru itu kan biasanya merangkul, mendidik, mengajar, terus membimbing, itu ada ya dalam diri Raifa ya. Itu kalau awak nak tahu ada ke tak, awak kena tengok episod-episod seterusnya. Kalau saya kembali, awak boleh macam menilai saya kalau jadi guru yang bagaimana. Guru yang yang bisa memberikan ilmu yang bermanfaat pastinya untuk murid-muridnya ya. Kan begitu. Saya kalau jadi guru, saya guru yang garang. Bisa saja ya, Raifa ya. Enggak lah ya. Kalau guru itu dekat dengan murid, friendly, humble, dan saya kalau guru saya memang saya macam, awak tengok cerita Hindustan tak? Agus. Ya. Atau cerita Mohabbatin. Okey, Sahrukan ya. Gurukul. Gurukul saya. Gurukul. Awak cari. Okey, Raifa. Kita teruskan pendengar dan juga pemirsa Voice of Indonesia dan juga Bernama Radio. Kita akan lanjutkan berita dari Indonesia yang kedua. Kita akan jalan-jalan, Raifa. Pemerintah Kabupaten Nunukan di Kalimantan, ya itu berdekatan dengan Sarawak ya. Pemerintah Kabupaten Nunukan bersama Tentara Nasional Indonesia atau TNI berkomitmen untuk menjaga ekologi kawasan mangrove di perbatasan Indonesia Malaysia tetap terawat dan lestari.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Nunukan, Abdul Munir, di Nunukan Selasa mengatakan bersama TNI mereka melakukan penanaman mangrove di Desa Stabu, Kecamatan Sebatik Barat, Pulau Sebatik, salah satu daerah terdepan Indonesia di Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan Malaysia. Penanaman mangrove serentak diharapkan ikut memotivasi masyarakat luas untuk memiliki kesadaran dalam melestarikan, merawat, memelihara, dan mengembangkan kawasan mangrove di wilayahnya masing-masing. Oke, itu dia, Raifa, berita kedua dari Indonesia. Jadi Malaysia juga sebagai negara kepulauan, negara pesisir juga punya mangrove ya. Ya betul. Paya bakau. Kalau di sini kan pokok bakau yang mana kita tahu bahawa pokok bakau ini berada di kawasan yang berpaya di muara sungai dan pertembungan sebenarnya antara air tawar dan air laut. Selalu orang cakap kalau kita nak dapat udang galah dia kena di kawasan-kawasan yang begini. Ya. Udang galah kalau di Malaysia udang galah juga. Udang galah juga. Selain udang galah, kalau di Indonesia itu mangrove itu habitat untuk kepiting, ya. Kepiting atau ketam? Ketam. Ya. Ya, okey. Oh, sedapnya ketam. Suka makan ketam ya, Raifa? Ya, suka. Tapi cubit juga seperti ketam. Cubit apa? Cubit apa itu? Cubit macam ni. Ambil, gigil, tak nak dengar cakap. Cicip ya, kalau di Indonesia. Cicip. Okey, cicip. Okey. Jadi suka jugalah ketam, menarik. Dan sebenarnya kalau di hutan bakau di Malaysia merupakan habitat untuk kera bekantan. Dan juga sebenarnya kan Agus dan pendengar sangat penting paya bakau ini kerana hutan bakau sebenarnya bertindak sebagai penampan hakisan ombak. Betul. Dan ini akan membantu untuk mengukur dan mengikat tanah daripada hakisan ombak, dan juga mampu meluaskan lagi lah kawasan-kawasan tanah kerana daun dan sampah sarap yang terperangkap tu akan mengendap dan menimbun. Jadi kadang-kadang kalau kita tengok bila air surut, dia akan ada sampah-sampah juga kan di kawasan-kawasan paya bakau ini yang mungkin sekali-sekala menyakitkan mata kalau kita lihat. Ya, betul. Dan ini juga yang diupayakan oleh pemerintah Republik Indonesia di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Penanaman mangrove ini terus digalakan karena itu tadi bisa menghindari abrasi ya, abrasi pantai yang semakin meluas begitu di berbagai kawasan. Nah, dengan penanaman mangrove yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo di berbagai tempat, jadi Presiden Jokowi menanam langsung, Raifa, di titik-titik di mana mangrove bisa ditanam. Jadi ini terus diikuti oleh seluruh daerah di Indonesia, seluruh Nusantara. Demikian, Raifa. Dan saya rasa selepas tsunami yang begitu kuat melanda kan, kepentingan paya bakau ini mula dilihat semula kerana paya bakau ini sekali lagi terbukti mampu untuk bertindak sebagai penampan tsunami kerana sifatnya yang tumbuh secara padat dan akarnya yang kukuh di pesisiran Kuala. Dan juga kalau di Malaysia tu memang ada penanaman semula lah seperti apa yang berlaku di Indonesia yang Agus kongsikan tadi. Betul. Jadi kita memang harus menggalakkan itu semua ya. Baik. Bagaimana kalau kita beralih ke informasi yang lain ya, seputar olahraga mungkin, Raifa, ada dari Malaysia atau seputar yang berkaitan dengan olahraga? Baik, kita nak kongsi berita seketika nanti, tapi Agus, kita nak berehat sekejap 20 saat, boleh ke? Okey, boleh. Kita berehat seketika, kembali semula selepas ini bersama-sama dengan saya Raifa Zulkifli dan juga Agus Santika dalam Voice of Indonesia. Nusantara. Jangan lupa dengarkan Voice of Nusantara, program bicara dan perkongsian berita dari Malaysia dan Indonesia. Program ini merupakan kerjasama antara Bernama Radio dengan Voice of Indonesia setiap Rabu pukul 11.30 pagi, semuanya di Bernama Radio untuk anda. Oke, kita masih di Voice of Nusantara ya, Raifa. Dan juga pendengar, tentu ada berita dan informasi Ikuti lainnya Voice of akan Nusantara, program dibagikan. kerjasama antara Bernama Radio dengan Voice of Indonesia. Setiap hari Rabu 11.30 pagi waktu Malaysia dan 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di Bernama Radio untuk anda. Oke,
Raifa, kita sudah Ya, tiba maafkan saya ya, Kenapa, kerana kenapa? saya macam terlalu berdebar melihat sosok yang kacak itu awak. Ya, Raifa juga, saya senang sekali bisa bersama dengan Raifa hari ini. Dan juga pendengar Voice of Indonesia, juga pendengar bernama radio ya, di Voice of Nusantara Ya. pastinya. Ya, Voice of Nusantara, itulah yang sebenar. Baik, kita nak teruskan ke berita seterusnya. Betul Agus? Ya. Edisi perdana memang seperti itu ya Raifa ya. Ya. Aha. Kita edisi perdana Superstar Mega. Oke. Berita ketiga dari Malaysia. Silakan. Ya, betul. Saya nak berkongsi sebenarnya bukan berkaitan dengan sukan, tetapi saya nak bawakan tentang 5 ataupun pasukan aerobatik ternama dari 5 negara akan sertai LIMA 2023 yang akan berlangsung minggu depan. Pameran Aero Angkasa dan Maritim Antarabangsa Langkawi, yang mana kita memang tidak sabar untuk melihat ruang udara Langkawi bakal digegarkan dengan pertunjukan aerobatik dari 5 negara sempena dengan pameran antarabangsa maritim dan Euro Angkasa Langkawi 2023 LIMA 2023 yang akan berlangsung 23 hingga 27 Mei ini. Jadi minggu depan akan bermula 5, yang mana Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afeni Buang berkata 5 pasukan tersebut adalah pasukan dari pasukan Jupiter dari Indonesia. Wow. Ada juga Kemudian ya. kita ada juga ada. Kita juga ada August 1st dari China, Black Eagles Korea Selatan, Al-Fursan dari UAE serta Russian Knight dari Rusia. Dan cuaca dan suhu panas ketika ini dikatakan tidak mengganggu persiapan khususnya bagi pasukan pertunjukan udara, namun menyatakan ruangan untuk pengunjung di bahagian pameran statik mungkin terhad berikutan suhu tinggi di sekitar kawasan pameran di kawasan yang terbuka lah. Dan pada masa sama, Jeneral Tan Sri Afeni berkata lebih 600 syarikat dari 60 buah negara dan syarikat akan mengambil bahagian dalam 5 kali ini berbanding 400 syarikat pada sesi 2019. Dan Agus, kali terakhir Ya. 5 berlangsung di Langkawi adalah pada tahun 2019. Oke, 2019 ya. Dan Ya. ikut bangga juga karena tim Jupiter ternyata juga hadir ya di sana ya, di 5. Ya. Memang- Ternyata hadir macam tu. Ternyata memang tim Jupiter selalu tampil memang di luar negeri, termasuk juga di Malaysia, di Singapura sering diundang, dan di negara-negara lain. Ini merupakan tim aerobatik Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Udara, Raifa. Dan ini mereka itu adalah personil TNI Angkatan Udara ya dalam bentuk skuadron khusus ya, di bawah skuadron pendidikan 102 Wing Pendidikan Terbang Lanut Andi Sucipto yang dibentuknya sudah cukup lama dari tahun 1996, Raifa. Okey, kalau Jupiter hadir, adakah Agus juga akan hadir bersama-sama nanti? Insya Allah saya akan hadir Ada juga 5. menonton ya 5 di Malaysia. Oh ya, betul ke? Oke, baik. Ya, senang sekali bisa nonton tim aerobatik dari Indonesia dan juga negara-negara lain, termasuk juga dari Malaysia ya. Oke, kita Raifa ke berita terakhir ya dari Ya, silakan. Indonesia tentang olahraga dari ajang SEA Games Ya. 2023 di Kamboja. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyambut gembira akhir penantian medali emas sepak bola putra SEA Games selepas Indonesia berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 5-2 dalam partai final SEA Games 2023 di Stadion Nasional Olimpiade Phnom Penh, Kamboja, Selasa. Melalui akun Twitter resminya @Jokowi, pada Selasa malam Presiden mencuitkan akhirnya tim Garuda Muda mempersembahkan medali emas sepak bola dari SEA Games 2023. Akhir sebuah penantian selama 32 tahun. Presiden Joko Widodo juga mengucapkan selamat kepada timnas sepak bola Indonesia, dan emas dari sepak bola ini menjadi emas ke-87 yang diraih kontingen Indonesia dalam SEA Games 2023.
Kamboja, melampaui target 60 emas yang dipatok Kementerian Pemuda dan Olahraga, sekaligus target 69 emas yang dititipkan oleh Presiden Jokowi saat upacara pelepasan beberapa waktu lalu. Jadi sudah melampaui target, Raifa dan juga pendengar ya. Ya. Kontingen dari Indonesia dengan raihan emas yang melebihi batas yang ditargetkan untuk kali ini. Ya. Jadi publik Indonesia saat ini sedang berbahagia. Kenapa? Karena ya maklum ya, tim nasional sepak bola ini adalah tim favorit, walaupun tidak mengecilkan cabang-cabang olahraga yang lain. Tapi kalau sepak bola menang medali emas, itu sudah mengobati kerinduan publik olahraga di tanah air, khususnya para pecinta sepak bola yang luar biasa, memang sangat mencintai sekali olahraga yang satu ini, dan tahun ini mendapatkan medali emas di SEA Games di Kamboja. Ya. Dan kalau kita tengok tahniah kita ucapkan kepada Indonesia secara keseluruhannya berada di tangga ketiga dengan 87 emas, 87 perak dan 109 gangsa, dan secara keseluruhannya membawa pulang 276 pingat ke Indonesia. Dan kalau sebut tentang bola sepak ni, ya Agus, kalau kita sebut tentang Sukan C, bola sepak ni dikatakan sebagai ibu kepada semua pingat emas. Oh, seperti itu ya. Jadi sama ya. Ya, jadi Indonesia sudah bawa pulang ibu, siapa bawa pulang ayah? Malaysia udah bawa pulang ayah mungkin ya. Ya. Jadi kalau ayah dah bawa pulang ke Malaysia, kakaknya siapa pula yang bawa pulang? Ya, jadi Okey, memang bercanda. Ya, betul. Prestasi olahraga itu tidak bisa ditebak ya. Indonesia menargetkan 60 atau 69, tapi ternyata melampaui. Tapi kita kadang namanya olahraga bisa menang, bisa kalah ya, Raifa ya. Jadi Ya. seperti bola juga, bundar kan gitu, tidak bisa ditebak kemana arah larinya itu bola gitu ya. Oke. Betul. Dan hebat sekali lah, 87 daripada jangkaannya hanya 60 lebih. Ini adalah satu kepulangan yang besar juga, kemenangan yang hebat dibawa oleh Indonesia. Apapun saya nak kongsilah, Malaysia berada di tangga ke-7 dengan 34 pingat emas, 45 perak dan 97 gangsa, menjadikan keseluruhan 176 pingat emas yang dibawa pulang oleh Malaysia. Oke, selamat juga untuk Malaysia dengan raihan medalinya, dan tentu di tahun depan atau di ajang SEA Games yang akan datang itu bisa meningkat lagi ya, baik Indonesia maupun Malaysia ya. Oke. Tapi Agus, kalau cerita tentang olahraga, Agus main sukan apa? Bersukan? Bersukan ke? Tenis meja atau pingpong, tahu? Tahu Raifa? pingpong? Ya, pingpong, kemudian futsal, catur juga. Hebat. Ya. Kalau Raifa suka? Catur pun aman. Ya, catur sedikit-sedikit lah. Kalau Raifa suka olahraga apa? Nak yang betul ke yang tipu? Jangan tipu-tipu dong, yang betul dong. Ya. Saya kalau sukan, saya lebih kepada tak ada. Tak ada? Tidak ada yang disukai gitu olahraga apa? Bukan tak suka. Saya suka gimnastik artistik, tapi tidak boleh, tidak sesuai. Oh begitu. Gimnastik artistik tidak sesuai. Jadi saya mungkin akan pilih sukan lain lah lepas ni. Mungkin angkat berat. Ya, angkat berat. Okey. Mudah-mudahan tercapai. Ya. Boleh cuba? Boleh coba. Atau mungkin nampak yang lebih mudah sikit, saya boleh cuba. Mungkin saya boleh belajar dengan Agus pingpong. Ya, boleh. Boleh ajar saya? Ya, boleh. Boleh, Raifa. Dan memang olahraga ini sangat penting ya untuk kesehatan kita, dan seperti di Indonesia, Presiden Joko Widodo sangat konsen sekali terhadap pembinaan olahraga. Sehingga setiap ada event-event nasional maupun internasional, itu Presiden sangat-sangat mengharapkan ya ada peningkatan prestasi. Kemudian juga sebelumnya pembinaan di cabang-cabang olahraga juga disupport atau didukung secara penuh ya oleh pemerintah Republik Indonesia. Begitu juga di Malaysia ya, Raifa ya.
Ya, betul. Kita memang ada sangat banyak program, antaranya program podium yang melihat kepada sukan-sukan yang akan membawa pulang pingat sekiranya kita bertanding di luar negara. Jadi kita akan bawa pulang pingat emas ataupun apa saja pingat, tapi pastinya saya rasa Agus, rakyat di kedua-dua negara juga faham kalau yang namanya pertandingan pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Betul, pasti ada yang menang, ada dan yang kita kalah. masih akan terus menyokong atlet-atlet kita yang bertanding di luar negara maupun di dalam negara. Kita akan sentiasa sokong atlet dari negara kita, betul tak? Betul sekali. Dan juga sokongan dari pemerintah atau dukungan yang konkret juga diperlukan. Seperti Presiden Joko Widodo akan memberikan hadiah atau reward atau apresiasi kepada tim nasional sepak bola Indonesia atas medali emas yang dibawa pulang ke Indonesia, Raifa. Oh, menarik. Okey. Iya. Itu hadiahnya kita belum nantikan- diumumkan. Oke, dan Hadiahnya belum diberitahu lagi. Hadiahnya belum tahu lagi. Pastinya istimewa, Raifa. Ya, of course. Hadiah semuanya istimewa. Baik, pendengar Voice of Indonesia dan Bernama Radio, terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Voice of Nusantara, persembahan Voice of Indonesia dan juga Bernama Radio. Aha. Okey, betul. Terima kasih Agus Atika dan juga tim yang berada di Indonesia bersama-sama dengan kami untuk peluang ini. Entah bila kita akan bersua lagi. Ya. Saya ingat tadi orang cakap persembahan tu awak nak buat persembahan. Itu Tak ada? persembahan dari Indonesia. Memang seperti itu, setiap kita menyajikan sesuatu itu adalah persembahan yang terbaik untuk pendengar kita, untuk audiens kita. Okey. Dan juga termasuk berita dan informasi yang kita bagikan, tentu itu adalah persembahan yang terbaik ya untuk pendengar Voice of Indonesia dan Bernama Radio. Jadi kami undur diri, tunggu kami di Voice of Nusantara Rabu depan ya, Raifa dan juga pendengar, di platform online streaming Voice of Indonesia, di website voenews.id dan juga aplikasi RRI Playgo. Saya Agus Antika, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Dan Raifa. Dan saya Raifa Zulkifli dari Bernama Radio untuk anda. Sampai jumpa. Bye-bye.